dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidup, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 30 Maret 2023, yaitu dari Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada sebuah cerita yang dituliskan oleh seorang pendeta tentang si kancil dan tikus yang kecil. Suatu ketika kancil berjalan dan kemudian dia mendengar ada suara yang menangis. Lalu dia mencari, ternyata seekor tikus yang jatuh di sela-sela batu dan dia terhimpit, tidak bisa keluar. Kemudian kancil melihatnya dan tikus memohon pertolongan supaya dapat membantu tikus itu bisa keluar dari himpitan batu itu. Nah, kemudian tikus mengatakan, suatu ketika kapan kau mendapatkan kesusahan, aku akan membantumu, katanya kepada kancil. Tapi kancil menjawab, apalah yang bisa kau bantu aku, badanmu saja kecil, kata si kancil. Tetapi kancil tetap membantu tikus itu bisa keluar dari himpitan batu itu. Kemudian berjalannya waktu, suatu ketika seekor tikus berjalan-jalan dan mendengar suara tangisan. Ternyata dia melihat seekor kancil terjerat oleh jaring yang sudah dibuat para penjaring. Nah, kemudian tikus mengatakan, inilah yang kukatakan itu. Kapan kau kesusahan, aku akan bantu. Lalu kancil mengatakan, apalah yang bisa kau bantu? Badanmu kecil, aku besar. Dan jaring ini sangat kuat, katanya. Lalu tikus mengatakan, kamu gak tahu kawan, gigiku ini tajam. Nah, lalu dia menggigit tali daripada jerat itu sampai akhirnya tali itu putus dan kancil itu bisa selamat dari jeratan jaring-jaring yang sangat tebal itu. Bapak Ibu, seperti itulah terkadang dalam kehidupan kita dengan sesama kita, memandang sebelah mata, merasa orang lain tidak berguna dan merasa kita lebih hebat. Kita sering mengintip-intip bahkan kesalahan orang lain untuk menunjukkan bahwa kitalah yang benar. Akhirnya kita saling menyakiti satu sama lain. Seperti itulah dalam firman ini ada orang Yahudi, ada orang tidak Yahudi yang saling membenarkan diri masing-masing dan menganggap satu sama lain itu adalah tidak berguna. Yang satu benar, yang lain tidak benar. Yang satu mengatakan benar, yang lain tidak benar, merasa diri paling sempurna dan orang lain tidak. Firman ini mengatakan kepada kita jangan sesat. Sebagai orang yang percaya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur kebaikan, maka percayalah kita akan menuai kebaikan juga. Kalau kita menabur kejahatan,
maka kita pun akan menuai kejahatan. Layaknya seorang petani menanam padi, maka hasilnya adalah padi. Siapa yang menanam benih cabai, maka hasilnya adalah cabai. Oleh karena itu, dalam kehidupan orang percaya, mari saling membantu satu sama lain untuk mempertahankan iman itu dengan saling mengasihi satu sama lain. Jika ada yang lemah, maka yang kuat membantu. Jika ada yang kuat, maka yang lemah boleh menasihatkan agar tidak menjadi sombong akan kekuatannya. Marilah kita selagi masih ada kesempatan berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Siapa yang menabur dalam roh, dia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau berdengarkan kepada kami pada hari ini. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami bahwa kami tidak berarti dengan mengandalkan diri kami dan berjalan dalam diri kami sendiri, tetapi kami akan mempunyai tujuan dalam kehidupan ini dan boleh sampai kepada tujuan itu ketika kami boleh saling membantu satu sama lain untuk mempertahankan iman kami dengan pergumulan yang ada. Dan Engkau tidak mau kami permainkan dengan kami tidak mengasihi sesama kami, tetapi kami akan menjunjung tinggi kemuliaan nama-Mu ketika kami mengasihi sesama kami, terlebih teman kami seiman. Mampukan kami Tuhan untuk tetap saling mengasihi dan membantu dalam setiap kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kami untuk memperlengkapi juga orang-orang yang ada di sekitar kami, karena kami pun membutuhkan orang lain untuk memperlengkapi kami dalam kelemahan kami. Kami hantarkan jemaat-Mu Tuhan dalam aktivitas mereka satu hari ini, kiranya Engkau yang selalu menyertai. Dengarkanlah doa permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Serahkan hidup, tunaikan tugas tanpa pamrih demi Tuhan. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayanan.